Eee, Halo, di sini aku Nugraria Kusuma dari Prodi HI angkatan 2017 akan menjelaskan tentang sistem politik Amerika Serikat sebagaimana yang diajarkan di dalam Prodi HI. Uh, Secara umum, Amerika Serikat merupakan negara yang berlokasi di benua Amerika bagian utara dengan letak astronomis pada 38 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur barat. Secara geografis, Amerika Serikat berbatasan dengan dua samudra, yaitu Samudra Atlantik di sebelah timur dan Samudra Pasifik di sebelah baratnya. Amerika Serikat juga berbatasan dengan dua negara, yaitu Kanada di sisi utara dan Meksiko di sisi selatannya. Secara kewilayahan, Amerika Serikat terdiri atas 50 negara bagian dengan perincian 48 negara di bagian daratan utama atau mainland Amerika dan dua negara bagian terpisah dari mainland, yaitu Alaska dan Hawaii. Ibu kota dari Amerika Serikat adalah Washington DC. Selain Washington DC, juga terdapat beberapa kota yang kemudian menjadi ikon dari Amerika Serikat, seperti New York, Los Angeles, San Francisco, Boston, Las Vegas, Chicago, dan Miami. Ini adalah gambaran dari peta Amerika Serikat. Jadi, dalam membentuk sistem politik Amerika Serikat terdapat sejumlah nilai moral atau values yang dikenal sebagai the American values yang kemudian menjadi landasan bagi Amerika Serikat dalam membentuk sistem politiknya. Yang pertama terdapat American Dream, yaitu tujuan dari masyarakat Amerika yang terdiri atas semua bentuk dari kemapanan seperti mobil, rumah, pekerjaan yang stabil, keluarga yang harmonis, dan kebahagiaan lain yang menjadi standar kehidupan di Amerika Serikat. American Dream ini juga menjadi semacam angan-angan bagi semua orang yang ingin untuk hidup di Amerika Serikat. Ya. Nah, selanjutnya adalah Manifest Destiny. Manifest Destiny merupakan kepercayaan bahwa Amerika Serikat merupakan pembawa perdamaian bagi dunia dan juga kepercayaan bahwa seluruh warga Amerika Serikat wajib untuk menjadi contoh bagi warga dunia. Manifest Destiny juga menjadi salah satu justifikasi utama bagi Amerika Serikat untuk terus menyebarkan ideologi dan prinsip-prinsip yang mereka bawa ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah Pledge of Allegiance, yaitu sumpah kesetiaan pada bendera dan negara Amerika Serikat. Pledge of Allegiance ini merupakan bentuk patriotisme dari warga Amerika Serikat yang bersumpah bahwa mereka akan selalu setia kepada negaranya, yaitu Amerika Serikat. Yang terakhir adalah American Exceptionalism, yaitu prinsip bahwa Amerika Serikat adalah negara yang menjadi pemimpin utama di dunia dan juga menjadi sumber inspirasi bagi warga Amerika Serikat dalam menjalankan hidupnya. Sistem politik di Amerika Serikat sendiri secara umum terbagi atas 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada cabang pertama, cabang eksekutif, dipimpin oleh presiden dengan jajaran staf kabinetnya dan juga kelompok yang seringkali disebut sebagai think tank atau kelompok pemikir yang menjadi yang menjadi kelompok perumus bagi berbagai konsep-konsep kebijakan baik di luar negeri maupun dalam negeri yang akan dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat. Pada cabang kedua terdapat sistem legislatif yang terbagi menjadi 2 kamar atau dikenal dengan sistem bikameral, dengan organisasi utamanya adalah Kongres yang terdiri atas Senat sebagai upper house dan House of Representatives atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lower house-nya. Yang ketiga adalah sistem yudikatif yang berisi Supreme Court atau Kejaksaan Umum yang membawai Intelligence Community. Intelligence Community ini adalah komunitas intelijen. Jadi kalau di Indonesia yang menjadi ekuivalen dari Intelligence Community kita adalah Badan Intelijen Nasional atau BIN. Di Amerika Serikat, organisasi intelligence ini terdiri atas FBI, CIA, dan organisasi lainnya yang sejenis. Sistem yang terkenal di Amerika Serikat adalah sistem 2 partai, di mana Amerika Serikat hanya memiliki 2 partai besar yang akan saling bersaing pada saat pemilihan umum. Kedua partai ini adalah Partai Demokrat dan Partai Republikan.
Sistem ini didasari oleh fakta bahwa sejak awal terbentuknya negara Amerika Serikat, hanya ada dua partai besar yang terbentuk. Pada era awal dari negara Amerika Serikat, pada masa pasca revolusi Amerika Serikat, dua partai besar yang terbentuk adalah Partai Demokratik Republikan dan Partai Federalis. Partai Federalis ini kemudian berubah menjadi Partai Whigs, dan Partai Demokratik Republikan kemudian berganti menjadi Partai Demokrat, yang kemudian menjadi partai tertua di Amerika Serikat. Pasca Perang Sipil, Partai Whigs kemudian mulai menghilang dan digantikan oleh Partai Republikan, yang kemudian menjadi partai utama di Amerika Serikat bersama dengan Partai Demokrat. Sesungguhnya tidak hanya ada dua partai di Amerika Serikat, tetapi ada beberapa partai-partai lainnya yang kemudian pada saat pemilihan umum, jika mereka mendapatkan suara, mereka harus meleburkan suaranya ke dalam salah satu dari dua partai besar yang ada di Amerika Serikat. Jadi antara mereka harus melebur suaranya ke dalam Partai Demokrat atau ke dalam Partai Republikan. Sistem pemilihan umum di Amerika Serikat ini juga terkenal di dunia, di mana pemilihan umum di Amerika Serikat ini dilaksanakan pada hari Selasa di minggu kedua bulan November setiap 4 tahun sekali. Pemilihan umum di Amerika Serikat ini juga memiliki keunikan, di mana selain menghitung jumlah suara yang diberikan masyarakat Amerika seperti sistem pemilihan umum di berbagai belahan dunia, pemilihan umum ini juga menghitung suara Electoral College yang ditentukan dari jumlah representasi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat sejumlah 535 suara, dan ditambah 3 suara dari perwakilan wilayah Washington DC dan menjadikan totalnya adalah 528 suara. Seorang calon presiden Amerika, jika ia akan maju di dalam pemilihan umum, membutuhkan setidaknya 270 suara Electoral College untuk memenangkan pemilihan presiden di Amerika Serikat. Keunikan lainnya dari sistem pemilihan umum di Amerika Serikat ini adalah adanya caucus dan primaries, yang merupakan uji coba dari elektabilitas para calon-calon yang akan maju di dalam pemilihan umum di Amerika Serikat. Caucus biasanya akan berlangsung pada bulan Januari atau Februari di tahun pemilihan umum itu berlangsung, dan diikuti dengan primaries pada bulan berikutnya di sejumlah negara bagian. Primaries ini bertujuan untuk mengukur probabilitas kemenangan dari tiap-tiap kandidat yang telah disaring dari caucus, serta memproyeksikan elektabilitas dari kandidat tersebut di pemilihan umum yang akan berlangsung serta memproyeksikan elektabilitas dari kandidat tersebut di pemilihan umum yang akan berlangsung di tahun itu. Nah, dalam membentuk kebijakan luar negerinya, Amerika Serikat kemudian melibatkan banyak individu dan kelompok di dalamnya. Individu pertama yang terlibat adalah presiden, yang menjadi pencetus gagasan untuk kebijakan luar negeri. Ide dan gagasan dari presiden ini kemudian diratifikasi dan disetujui oleh Kongres, yang kemudian akan mengesahkan kebijakan luar negeri tersebut bersama presiden. Dalam proses pembentukan kebijakannya, presiden akan berkonsultasi dengan kabinetnya, terutama dengan Departemen Luar Negeri atau State Department, dan Departemen Pertahanan atau Department of Defense. Selain itu, presiden juga mendengarkan masukan dari komunitas intelijen yang dibawa oleh Kejaksaan Agung atau Supreme Court. Interest group atau kelompok kepentingan juga menjadi salah satu aktor yang penting di dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri di Amerika Serikat. Kelompok kepentingan ini biasanya membawa topik-topik tertentu seperti isu lingkungan, isu hak asasi, dan isu-isu lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan warga Amerika Serikat. Teknik yang umum digunakan oleh interest group untuk memberikan aspirasinya kepada pemerintah adalah melalui proses lobbying atau melobi, yaitu melobi anggota-anggota pemerintahan di Amerika Serikat, umumnya anggota Kongres, untuk membawa isu yang menjadi fokus utama mereka ke dalam agenda pembahasan pada saat sidang Kongres. Lobbying sendiri merupakan sesuatu yang dilegalkan dan umum untuk dilakukan di Amerika Serikat dengan batasan-batasan serta regulasi-regulasi tertentu yang wajib untuk dipatuhi baik oleh pelobi maupun kelompok kepentingan tersebut. Selain kelompok kepentingan, media massa dan opini publik juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh di dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri di Amerika Serikat.
media massa dapat menjadi corong suara bagi pemerintah Amerika Serikat sebelum mereka mengimplementasikan suatu kebijakan dan melihat bagaimanakah opini dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Umumnya, jika kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah AS dapat diterima oleh masyarakat, pemerintah AS akan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tetapi jika masyarakat kebanyakan menolak kebijakan tersebut, pemerintah AS akan mengkaji ulang kebijakan tersebut dan mengimplementasikan kebijakan yang telah disesuaikan dengan keinginan dari masyarakat. Ada kalanya kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ini diimplementasikan tanpa melalui jejak pendapat di masyarakat. Kebijakan ini biasanya berbentuk kebijakan strategis seperti kebijakan luar negeri di sektor pertahanan, ekonomi, dan politik. Jika kemudian kebijakan ini menuai kontroversi di tengah masyarakat, kebijakan ini biasanya kemudian direvisi atau dikaji ulang oleh pemerintah Amerika Serikat. Tetapi ada kalanya pula kebijakan ini tetap dipertahankan walaupun masyarakat banyak yang tidak simpatik dengan kebijakan tersebut. Sekian untuk materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama, Mas.